Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'dah. Segala puji bagi Allah, salawat ma'asalam bagi Rasulnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh mubarak ini kita bisa bermuajahah kembali, bertemu kembali dalam acara kajian seperti biasa. Mudah-mudahan kita yang berada di majelis selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, setiap manusia pasti menginginkan bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat, baik dari kalangan manusia yang dia soleh ataupun tidak soleh, kalangan manusia yang baik ataupun tidak baik pasti mengharap kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada 4 kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Maidah diterangkan, surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Cara agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan iman yang memang betul-betul ditancapkan dalam hati, dilakukan dengan gerak badan kita, maka kita akan merupakan salah satu orang-orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengetahui bahwa kita ini sudah beriman kepada Allah itu dari mana? Apa hanya cukup dengan dikatakan saya ini beriman, saya ini iman kepada Allah? Tidak, bukan hanya itu. Apakah hanya cukup dilihat dengan berpakaian yang luar biasa, pakaiannya yang betul-betul seperti halnya syekh-syekh, seperti ulama-ulama besar? Yaitu bagus, tetapi tidak cukup dengan itu. Dalam surat Al-Anfal diterangkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Yang pertama, ketika memang dia beriman kepada Allah, ketika ada orang yang menyebut nama Allah, ada orang yang menzikirkan asma Allah, maka dia akan bergetar hatinya. Bergetar di sini adalah bergetar yang dia ini ketika disebut nama Allah, bergetar ingin hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar ingin segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti halnya ada azan, disebutkan nama Allah kan di situ, bergetar hatinya ingin cepat-cepat salat, ingin cepat-cepat ke masjid, ingin cepat-cepat untuk segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu sekali kita coba cross check diri kita masing-masing. Ketika azan dikumandangkan, ketika asma Allah disebutkan, kira-kira hati kita ini bagaimana? Kira-kira diri kita ini bagaimana? Apa biasa-biasa sajalah? Yang masih kerja teruskan baik kerjanya. Yang masih ngobrol teruskan saja ngobrolnya. Yang masih main karambol teruskan saja karambolnya. Yang masih bekerja, masih apapun teruskan bekerjanya. Kalau hati kita ketika azan disebutkan, ketika asma Allah disebutkan, ketika Allah dikumandangkan, kok hati kita biasa saja, tidak pingin segera untuk beribadah kepada Allah, tidak kepingin segera untuk mendekat kepada Allah, maka perlu hati kita ini, diri kita ini kita dandan. Biar apa? Biar kita menjadi orang-orang yang beriman. Karena ciri-cirinya orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, ketika dia
beriman kepada Allah, ketika dituturkan, ketika disebutkan asma Allah, maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dilantunkan ayat-ayat Allah, dilantunkan Al-Quran, maka akan bertambah keimanannya. Maka keimanannya akan lebih tambah lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Ini adalah contoh orang-orang yang beriman. Ketika di dalam diri kita, di dalam hati kita, sudah tidak nyaman lagi dengan ayat-ayat Allah. Ada ayat Allah nih, kadang-kadang ada orang baca Al-Quran disindir. Ada orang baca Al-Quran dimarahi. Ada orang baca Al-Quran, aduh saya ini berpek, ada orang baca Al-Quran. Jangan. Seharusnya ketika membaca Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran, kita mendengar Al-Quran dikumandangkan, maka hati kita maka iman kita harus bertambah. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ciri-ciri orang yang beriman lagi, menegakkan sholat, tidak meninggalkan sholat. Oleh karena itu, salah satu sebenarnya rukun Islam itu adalah sholat. Coba kalau kita hitung, yang pertama rukun Islam adalah syahadat, sholat. Nah, sholat ini merupakan salah satu rukun Islam. Ketika seseorang mengaku dirinya Islam, kalau belum sholat maka Islamnya belum sah. Seperti hanya kita bayangkan, kita sholat nih, kita sudah wudhu, sudah apa-apa. Di dalam sholat kita meninggalkan salah satu rukun sholat, misalkan membaca Al-Fatihah atau apa, kita meninggalkan yang lain lah. Ketika kita meninggalkan rukun sholat, maka sholat kita tidak sah. Ketika kita tidak mengerjakan rukun sholat, maka sholat kita tidak sah. Begitu juga dengan Islam. Ketika dia mengaku bahwa dirinya Islam, sudah kamu lakukan rukun Islam? Sudah, ada yang sudah. Kalau yang belum. Saya belum melakukan rukun Islam. Apa? Salah satunya adalah sholat. Saya nggak pernah sholat, maka Islamnya pun tidak sah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-ciri orang yang beriman adalah mau menginfakkan, menyodakohkan hartanya. Apalagi menyodakohkan di jalan Allah. Apalagi menyodakohkan di jalan Allah. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Oleh karena itu, mari ketika kita belum bisa mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, segeralah untuk menjadi orang-orang yang beriman sesuai dengan ayat dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 2, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia di dalam dunia dan akhirat adalah bertakwa. Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidh والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdosa. Jadi ketika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai kesalahan terhadap Allah, bermaksiat kepada Allah, segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah, menginfakkan hartanya, menginfaklah
kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dalam keadaan longgar atau dalam keadaan sempit. Ketika ada orang yang mau menyodakkan hartanya dalam keadaan sempit atau dalam keadaan punya, maka ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih punya enggak heran kita sedekah. Kalau masih kita punya uang banyak enggak heran. Tapi kalau kita tidak punya saja mau bersedekah, maka inilah sebagai ciri-ciri terkuat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang selanjutnya adalah wabtagu ilaihil wasilah. Ketika kita ingin mendapatkan, menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka mendekatlah diri kita kepada mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihil wasilah. Apa sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Lakukan. Apa yang bisa menjadikan diri kita bisa bertambah iman kita, bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Semisal kita mendekat kepada orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada ulama, bisa dikatakan seperti itu. Lakukan. Kalau memang kita mendekat terhadap ulama ini bisa menjadikan kita menjadikan kita ini bisa lebih mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Carilah ulama, carilah kiai, carilah ustadz yang bisa mendekatkan. Apapun bentuknya, kalau memang bisa menjadikan kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah lakukan. Yang terakhir, kunci kebahagiaan kita adalah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. yakni berjihad di jalannya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Berjihad di sini bukan berarti berjihad untuk mengangkat senjata, berjihad melawan musuh. Tidak. Sekarang sudah tidak ada musuh lagi. Orang kafir-kafir sekarang ini sudah tidak seperti kafir zaman dulu. Sekarang ini adalah kafirnya kafir zimmi, kafir yang baik, kafir yang tidak seperti zaman dahulu kafir harbi yang wajib untuk kita perang. Sekarang ini berjihad kita adalah berjihad diri sendiri, mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan nafsu yang di sini untuk menghambat seluruh yang akan kita lakukan dalam hal kebaikan. Jadi kalau kita sudah mampu memerangi hawa nafsu kita sendiri, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita salah satu orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.